Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat? Bagaimana kabarnya? Saya harap kalian baik-baik saja. Bertemu lagi dengan saya Mr. Siswo dari Magetan. Hari ini kita akan melanjutkan materi bahasa Inggris selanjutnya. Namun seperti biasanya sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan materi Mr. Siswo selanjutnya. Klik tombol like, share, and comments. Terima kasih. Well everyone, today we would like to talk about the new materials under the title Imperative Sentences. This material focus on or for the students in upper grade of elementary schools, then for the junior high school, especially for the second grade, and also for those who learn English generally. Hari ini kita akan membahas yang namanya imperative sentence. Imperative sentence atau kalimat imperatif dalam bahasa Indonesia, ya, saya ulangi. Imperative sentence ini dibagi dua, yaitu satu adalah command atau kalau dalam buku-buku paket bahasa Inggris namanya giving instruction atau memberikan instruksi atau perintah. Kalau kalian pembelajar bahasa Arab ini namanya adalah fi'il amar. Fi'il amar ini kalau dalam bahasa Arab. Kemudian jenis yang kedua adalah prohibition. Prohibition adalah larangan, kalimat larangan. Kalau dalam bahasa Arab kalian yang belajar di pondok itu namanya fi'il nahi. Nahi artinya kalimat melarang. Kita sekarang fokus pada kalimat perintah. Formulanya atau rumusnya kalimat perintah itu sangat sederhana, yaitu menggunakan verb 1. Verb 1, kalau dalam list yang ada di video sebelumnya itu namanya adalah infinitive atau verb 1. Nah, cukup gunakan verb 1. Misalnya kamu ingin merintah orang, silahkan duduk. Duduk bahasa Inggrisnya sit. Langsung aja, sit down please atau please sit down, terserah. Please-nya mau di depan, mau di belakang sama saja. Datanglah ke sini, please come here, pakai verb 1. Contoh yang lain, misalnya verb 1, nyalakan radionya. Menyalakan dulu kan bahasa Inggrisnya turn on. Nyalakan radionya, turn on the radio. Turn on the radio. Sudah cukup. Misalnya buka pintunya, open the door. Tutup pintunya, close the door. Buka jendelanya, open the window, dan seterusnya menggunakan verb 1. Kemudian jika kalian memerintah orang lain, you command somebody else, tidak menggunakan kata kerja, rumusnya diberi be. Jadi kalau kalian kalimat perintahnya itu tidak pakai kata kerja, itu harus pakai be. Be diikuti complement. Complement namanya pelengkap. Pelengkap ada 3 jenis, disingkat ANA. Singkatannya ANA. A pertama adjective, N-nya noun, A yang kedua adalah adverb. Adjective itu kata sifat, noun itu kata benda, adverb itu kata keterangan. Yang penting selain kata kerja. Jadi kalau selain kata kerja itu rumusnya diberi be. Contoh, berhati-hatilah. Hati-hati ini adalah kata sifat atau adjektif. Maka depannya harus diberi be. Be careful, berhati-hatilah. Contoh yang lain, berbahagialah. Bahagia bahasa Inggrisnya happy. Happy ini adalah adjektif, kata sifat, dia bukan kata kerja, maka depannya harus diberi be. Berbahagialah, be happy. Nah, jujurlah, be fair. Jadilah cantik, be beautiful, dan seterusnya dan seterusnya. Yang kedua adalah kata benda, juga sama menggunakan be. Be a good boy, jadilah seorang anak yang baik. Be a good man, jadilah pria yang baik. Be, dulu ada di televisi itu ada acara Be a Man. Be a Man dulu kan, be a man. Man di sini adalah kata benda. Dulu pesertanya itu adalah AC/DC alias shemale alias kalau bahasa Jawanya bencong dan selanjutnya. Be a man maksudnya jadilah pria lagi, jadilah pria sejati lagi. Be a man. Kemudian kata keterangan juga sama diberi be. Be there, kesanalah. Kesinilah, be here, dan seterusnya. Yang penting kalau bukan kata kerja itu diberi
be kalimat perintahnya. Yang kedua, kalimat imperatif adalah prohibition. Prohibition artinya adalah larangan. Kalau larangan, rumusnya sama dengan perintah, cuma depannya diberi don't. Nulisnya harus D huruf besar, huruf kapital yang besar, D-nya. Don't plus verb 1. Jadi kalau pakai kata kerja, don't ditambahi verb 1. Contohnya misalnya, jangan pergi. Pergi itu kan kata kerja langsung. Don't go. Jangan pergi. Jangan datang. Don't come. Jangan lari. Don't berlari adalah run. Don't run, jangan lari. Seterusnya, jangan makan, don't eat. Jangan minum, don't drink. Jangan ambil uang saya, don't take my money, dan seterusnya. Kemudian kalimat larangan apabila tidak menggunakan kata kerja masih sama diberi be. Don't be complement atau pelengkap, disingkat ANA, adjektif non adverb. Misalnya yang adjektif, don't be careless. Careless ini adalah kata sifat atau adjektif. Maka diberi be. Don't be careless artinya jangan ceroboh. Contoh yang lain misalnya jangan takut. Jangan takut misalnya. Jangan takut. Takut itu kata sifat. Maka pakai don't. Takut itu bahasa Inggrisnya afraid. Karena afraid itu kata sifat, depannya diberi be. Don't be afraid. Dan seterusnya. Kemudian kalau kata benda, noun. Don't be a liar. Jangan jadi pendusta. Liar itu artinya pendusta. Don't be a liar. Jangan jadi pencuri misalnya, don't be a thief. Pencuri itu thief. Misalnya jangan jadi siswa bodoh, don't be a stupid student, dan seterusnya. Kemudian kalimat larangan selanjutnya kalau menggunakan adverb itu juga pakai be depannya. Adverb itu kata keterangan. Don't be here, jangan ke sini. Jangan ke sana ya, don't be there, misalnya jangan ke sana, dan seterusnya. Yang penting kalau bukan kata kerja itu diberi be. Kemudian kalimat larangan juga boleh pakai no. Kalau no itu harus diikuti verb ing atau ing form. Kalau bahasa yang lain namanya bahasa lain di sini ing formnya adalah namanya gerund. Gerund itu apa? Nanti ada di bab selanjutnya. Yang penting kalau no diikuti verb ing, contohnya no smoking, dilarang merokok, no swimming, dilarang berenang. Misalnya dilarang membawa makanan ya no bringing food, dan seterusnya. Oke, kita exercise ini contohnya. Misalnya ini contoh. Ada kasus. I am very hungry. Hungry artinya lapar. Saya sangat lapar. Buat kalimat perintah. Misalnya saya lapar, perintahnya tolong misalnya, tolong belikan saya sepiring nasi misalnya, nasi goreng. Tolong bahasa Inggrisnya please belikan saya, membeli bentuk kata kerja pertama buy. Saya di objek pakai me. Please buy me misalnya a plate of nasi goreng misalnya, please buy me a plate of nasi goreng. Tolong belikan saya sepiring nasi goreng. Terserah, belikan saya semangkok bakso, a bowl of meatball juga boleh. Kasus nomor 2, I am very thirsty. Thirsty artinya haus. Kalau haus, ya tolong belikan saya segelas es teh misalnya. Please buy me a glass of tea. Atau ambilkan saya segelas minum air, ya boleh. Please take, mengambil itu take me a glass of water, juga boleh. Kemudian it is windy outside. Windy artinya berangin. Di luar anginnya banter. Tolong tutup jendelanya. Please close the window. Kalau tutup pintunya ya close the door, dan seterusnya. Kemudian it's very hot. Hot di sini artinya panas. Kalau orang Jawa bilangnya sumuk. Sumuk banget.
Kalau sumuk perintahnya apa? Terserah, bisa tolong nyalakan AC-nya. Please, menyalakan dulu adalah turn on AC. Turn on AC atau please turn on the fan. Fan artinya kipas angin dan seterusnya. Nomor 5, the road is slippery, jalannya licin. Jadi kalau jalannya licin, perintahmu apa? Berhati-hatilah. Be careful. Kenapa diberi be? Karena hati-hati adalah kata sifat alias adjektif, harus ada be-nya. Kemudian nomor 6, number 6, it's very dark. Ini sangat gelap. Di sini gelap banget. Perintahnya apa? Tolong, please. Kalau gelap, tolong nyalakan lampunya. Please turn on the lamp. Please turn on the lamp. Tolong nyalakan lampunya. Nomor 7, the chair is still wet. Kursinya masih basah. Istilahnya basah itu baru dicat. Ya, jangan apa? Jangan disentuh. Jangan duduk di sini. Misalnya jangan duduk di sini. Don't, duduk itu adalah sit here. Don't sit here. Pakai verb 1. Jadi tidak usah pakai be karena pakai verb. Kalau verb tanpa be. Kemudian nomor 8, you are getting stomachache. Kamu sakit perut. Stomachache artinya sakit perut. Sakit perut. Nah, sarannya apa? Kalau sakit perut, please antarkan saya ke dokter misalnya. Please mengantar adalah take me to a doctor atau belikan saya diapet, buy me diapet misalnya gitu. Nomor 9, it's in library. Ini di perpustakaan. Kalau di perpus 1, jangan gaduh, jangan rame. Don't be noisy. Loh, kenapa pakai be? Karena noisy adalah kata sifat. Don't be noisy, jangan rame. Kemudian nomor 10, Magetan is in social activity limitation level 4. Magetan di PPKM level 4. Ya, tolong tinggal di rumah saja. Please stay at home. Atau jangan ngelayap, jangan pergi kemana-mana. Don't go anywhere. Bagaimana? Cukup mudah kan? Itu tadi keterangan dari Mr. Siswa mengenai cara memerintah dan cara melarang. Jadi kalian harus berlatih terus di rumah. Dan ingat, sekali lagi, tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan materi Mr. Siswa selanjutnya. Kemudian klik tombol like, share, and comments. Intilas AC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you later and cheerio.